Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mansurul Kirali. Di sini saya membuat video presentasi tentang tugas besar saya di mata kuliah Project dan Manajemen Jaringan dengan judul Manajemen Load Resource pada Perangkat Jaringan. Latar belakang yang saya angkat yaitu di sebuah perusahaan, yaitu di PT Mawaris Teknologi Indonesia, mengalami kendala jaringan lemot pada saat mengakses aplikasi kantor maupun internet karena jalur uplink utama mengalami bottleneck, sehingga kinerja CPU router mencapai 90-100%. Dengan topologi existing seperti ini, di mana router ini menangani seluruh traffic dari public dan juga traffic dari internal menuju internet maupun ke server aplikasi. Masalah yang dihadapi yaitu CPU load atau kelebihan beban di perangkat jaringan, yaitu router yang tadi menangani seluruh traffic dari publik maupun internal. Masalah yang sering dihadapi atau masalah yang sering terjadi yaitu pada saat traffic tinggi, router atau perangkat jaringan sering terjadi hang, restart sendiri, atau mati secara tidak proper atau kelebihan beban. Di sini solusi yang ditawarkan yaitu ada dua. Yang pertama, di sebelah kiri merombak seluruh jaringan lokal dan juga menambah router untuk membagi beban agar router tidak bekerja sendiri untuk menangani traffic dari luar maupun traffic dari internal kantor itu sendiri. Nah, sedangkan solusi yang kedua ini saya mengganti router yang utama tadi atau router terpusat tadi menjadi router yang lebih kuat, yang lebih baru, dan lebih mumpuni untuk menangani seluruh traffic. Namun kekurangan dari upgrade ini yaitu pada saat ada penambahan perangkat atau upgrade, router ini sangat terbatas dan bisa terulang lagi masalah yang dihadapi sekarang. Kebutuhan SDM di project ini yaitu ada dua. Yang satu tim teknisi untuk proses desain, konfigurasi, dan migrasi jaringan, termasuk dengan implementasinya. Dan personel untuk pengujian performa jaringan. Biasanya ini dilakukan oleh teknisi. Jadi teknisi memegang dua job, yaitu untuk instalasi, konfigurasi, segala macam, dan untuk menguji jaringan setelah implementasi. Kebutuhan hardware atau software yang utama yaitu kebutuhan hardware. Pada solusi ini saya menggunakan solusi yang pertama. Jadi saya menambah router Mikrotik dengan seri RB4011. Lalu ada switch 24 port unmanaged. Lalu satu lagi network interface card dengan speed 1 GB untuk menangani seluruh traffic dari public dan internal menuju server. Rencana anggaran biaya RAB ini yang diajukan kepada klien itu barang yang dibutuhkan tadi seperti switch, router, dan NIC. Lalu karena menggunakan solusi dua, kita harus merombak seluruh jaringan kantor, membutuhkan kabel recabling ulang, itu membutuhkan RJ45. Di sini saya menggunakan Cat 5e karena Cat 5 ini sudah cukup untuk menangani speed 1 GB. Lalu wall port, mengganti seluruh port yang ada di kantor. Lalu bahan-bahan lainnya seperti ini, bahan pendukung. Lalu ada jasa instalasi dan jasa konfigurasi yang total menjadi 21.219.000. Dan ini belum termasuk PPN kalau memang ada PPN. RAB keuntungan di sini bedanya
saya menambahkan margin sebanyak 30% di setiap barang, dimulai dari switch, router, sampai ke bahan lainnya. Di sini total kebutuhan belanjanya adalah 10.245.500. Eh, pendapatan dari barang ini dihitung dari margin yang up 30%, dengan total 10.973.000. Ini pendapatan dari barang ini dihitung dari jumlah total, lalu dikurang dengan total belanja barang. Lalu untuk jasa saya serahkan seluruhnya untuk eh, teknisi atau SDM yang memang mengkonfigurasi atau memang yang menginstalasi seluruh jaringan di project ini. Jadi 7.900.000 ini diperuntukkan untuk membayar orang, yang jelas untuk makan, eh, dan gaji para teknisi. Timeline project di sini selama 3 bulan, dimulai dari meeting klien, meeting internal, penyusunan desain project, pengajuan penawaran yang sebelumnya di RAB, lalu perencanaan project ini mau seperti apa dengan budget yang terbatas, pengadaan barang, terus ada proses konfigurasi, lalu proses validasi konfigurasi jaringan baru, lalu 9 ada proses migrasi kabel pada perangkat existing ke perangkat baru. Lalu setelah dimigrasi seluruhnya, kita bisa testing, lalu menulis laporan, dan memberikan pelatihan kepada user. Selanjutnya ada hasil dari project ini. Project ini berhasil menurunkan CPU load sebanyak 40%, yaitu yang pertama router public hanya terpakai 60% CPU load-nya. Lalu router management atau router yang kedua hanya terpakai 65%, yang artinya 40% lagi router masih bisa memproses traffic yang ingin keluar dan masuk. Oke, selanjutnya di sini yaitu penjelasan tentang konfigurasi. Di sini saya menggunakan PinetLab untuk membantu menjelaskan konfigurasi apa saja yang saya lakukan pada project tersebut. Namun saya tidak menunjukkan hasil keseluruhan, hanya beberapa konfigurasi yang sekiranya merubah struktur pada project jaringan tersebut, jaringan ini. Yang pertama yaitu ada kita akan melihat konfigurasi pada perangkat jaringan publik, yaitu router 4011 ini. Di sini yang pertama yaitu ada konfigurasi OVPN. OVPN di sini menggunakan sertifikat dan shippernya Bluetooth 128. Lalu ada secret, ini account contoh menggunakan name dan password satu-satu. Lalu local address dan remote address-nya masing-masing berbeda. Local address ini merupakan IP yang kita atau router dapatkan pada saat klien ini terhubung ke router. Lalu remote address ini adalah IP yang akan didapatkan oleh si klien atau pekerja lapangan yang terhubung via aplikasi OVPN. Lalu selanjutnya di sini menggunakan IP address seperti ini dengan server IP server 10.10.1 dia contoh menggunakan slash 30. Lalu ada DNS statis tanpa ada DNS statisnya. Lalu NAT hanya menuju ke ISP. Lalu ada root menuju ISP 1.
dan ada sertifikat. Ini membuat dua sertifikat atau self sign. Jadi sertifikat pertama ini sebagai penanda tangan sertifikat yang akan disebarkan atau yang digunakan pada OVPN. Jadi OVPN akan sangat aman menggunakan self sign certificate. Namun sertifikat ini harus dibagikan ke dalam atau dibagikan ke klien agar pada saat terkoneksi klien bisa menggunakan sertifikat ini untuk bisa terkoneksi dengan OVPN di router publik. Oke, selanjutnya tidak ada. Oke, selanjutnya yaitu pada router manajemen. Router manajemen ini ada bridge, yaitu pada saat router 3 dan 4 ini saling terhubung atau saling menjembatan dengan satu IP address. Di sini menuju server, lalu di sini ada IP yang menuju bridge ke klien. Menuju server ini itu Ether 2 ya. Lalu ada DHCP server. DHCP server ini menuju bridge ya, atau Ether 3 dan 4. Selanjutnya ada firewall menuju ISP. Lalu ada DNS menggunakan DNS statis dan allow remote request, sehingga DNS statis dengan nama web collector.deb ini menuju IP address si server, itu Ether 2 ini. Di sini dengan 130 maka server akan mendapat atau diberikan IP 11.11.11.2, yaitu DNS statusnya ini. Maka pada saat klien membuka domain ini di browser, maka akan langsung diarahkan ke 11.11.11.2, yaitu menuju aplikasi web server. Lalu ada queue di sini saya hanya sebenarnya ada banyak, namun di sini saya memberikan IP address khusus untuk bos atau pimpinan agar minimal atau maksimalnya dia mendapat 50 MB dan hanya bisa diprioritaskan ke bos saja. Oke, sekiranya sudah cukup tentang penjelasan konfigurasi pada project ini, yaitu tentang router di jaringan publik dan router jaringan manajemen lokal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.